Bung Rocky akhirnya Miftah memutuskan dia mengundurkan diri sebagai putusan presiden. Tapi sesungguhnya yang melakukan blunder-blunder ini di pemerintahan Prabowo itu bukan hanya Miftah ya. Ada juga menteri yang sama sempat ditegur juga oleh sekretaris kabinet Teddy, juga ikut ditegur rame-rame oleh netizen, tapi dia nggak mengambil sikap seperti Miftah ini. Memang mungkin Miftah ini karena banyak videonya sangat viral begitu ya, dan ini ya kemudian membuat dia tidak ada pilihan lain, karena kemudian bukan hanya kasus penghinaan terhadap pedagang ST itu, juga banyak kasus lain yang dia lakukan gitu ya, dia akhirnya mundur. Harus dihormati dan dihargai tindakan eksistensial dari Gus Miftah untuk minta maaf tuh. Saya sebut tindakan eksistensial karena beliau akhirnya tiba pada satu pemahaman radikal ethics tentang kesalahan dia, dan terutama sebetulnya ini semacam pedoman awal bahwa mereka yang juga pernah melakukan hal yang sama, seperti apapun kita tahu di dalam era baru 2 bulan pemerintahan Pak Prabowo, beberapa menteri melakukan hal yang juga tidak etis dan harusnya ikuti tradisi ini. Kendati saudara Miftah mengalami semacam sebut aja kegelisahan antara mundur dan tidak, tetapi pada akhirnya secara individual di dalam tanggung jawab subjektifnya dia paham bahwa kedudukan dia sebagai pejabat publik akan mengganggu aura integritas dari kabinet, terutama aura integritas dari Presiden Prabowo. Karena itu dia ambil langkah yang saya kira sesuatu yang terpuji itu, yaitu mengundurkan diri. Dan mereka yang pernah melakukan hal yang sama harusnya malu sekarang pada Gus Miftah. Dan beberapa menteri yang kemarin juga terlihat punya semacam pelanggaran etis sebetulnya dan ditegur secara sangat sederhana oleh netizen, itu juga ada di dalam kasus yang sama. Kan ini soal integritas, soal batin seorang pejabat publik yang merasa akhirnya terganggu dan mempertanggungjawabkan gangguan itu dengan cara yang elegan, ditemurkan diri. Beberapa menteri di kabinet Pak Prabowo dalam 2 bulan ini juga mengalami frustrasi yang sama atau sebetulnya dilema yang sama, tapi nggak memundurkan diri, kan itu intinya. Jadi harusnya ada sopan santun publik yang mulai kita kembangkan. Sekali misalnya mata publik menilai bahwa menteri dari kabinet Pak Prabowo ini sudah ditegur secara, ya sebut aja ditegur secara ramai-ramai oleh kemampuan netizen, mesti dianggap bahwa netizen itu mewakili moral publik, kan itu intinya tuh. Nggak perlu nunggu dilaporkan ke ombudsman atau di PT UN. kan ombudsman dan PT UN itu adalah lembaga oversight committee yang didesain untuk menegur pejabat publik. Nah, biasanya dalam masyarakat beradab, sebelum ditegur oleh ombudsman, harusnya si pejabat publik tahu bahwa dia udah bersalah sebetulnya. Kalau di luar negeri, ombudsman itu punya kedudukan moral yang tinggi, sehingga disentil aja namanya itu artinya udah selesai dia hukuman moral dan hukuman sosial pada yang bersangkutan, maka dia sekaligus mengundurkan diri. Tapi di kita kadangkala itu tidak berlaku tuh. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh saudara Gus Miftah itu semacam contoh radikal bagaimana pertanggungjawaban etik itu tidak memerlukan persidangan atau bahkan dilaporkan lalu disidangkan dulu, disidangkan secara moral oleh publik. Itu sudah penanda bahwa ada sesuatu yang cacat, dan cacat itu sudah ditebus oleh saudara Gus Miftah. Jadi selamat datang kehormatan. Lepas dari perilaku Miftah yang kemudian membuat publik marah, tapi tindakannya meminta maaf dan diikuti dengan pengunduran diri, ini bisa menjadi presiden bagi pejabat publik lain yang melakukan juga hal yang sama. Publik misalnya menunggu kapan misalnya Pak Jokowi sudah nggak lagi ya, yang sekarang Wapres Gibran lah gitu ya. Ini kan dia orang mempercayai dan bukti-bukti juga menunjukkan seperti itu, bahwa dia adalah fufu fafa. Jadi kalau dengan standar yang terjadi pada Miftah, seharusnya dia juga mundur juga dong ya. Permintaan maaf dan dengan tindakan yang mengikutinya, itu pengunduran diri, itu yang disebut sebagai prinsip imperatif dari posisi etis. Jadi imperatif artinya harus dilaksanakan dengan
konsekuensi apapun. Dan pengunduran diri itu justru penanda pertama bahwa seseorang itu dibekali dengan kesadaran terakhir dia, dan kemuliaan dia ada di situ tuh. Jadi banyak orang yang bahkan udah tersangka masih ngeles, begitu dipidana masih berupaya untuk nyogok hakim. Kan yang kita maksud bahwa seseorang itu memang ada yang memang memilih untuk hidup di dalam keburukan, nggak ada soal, tapi dia mesti bertanggung jawab dalam keburukannya. Ada yang memilih untuk hidup dalam kebaikan, maka nggak usah dipuji karena memang dia pilih untuk kebaikan. Seperti sensasi dari tagline-nya KPK, berani jujur itu hebat. Nggak perlu ada tagline itu, karena jujur itu ada kondisi awal manusia, jadi nggak hebat sebetulnya, atau memang nggak hebat, biasa aja tuh. Jujur itu adalah kondisi pertama dari manusia yang kemudian berubah karena dibuai oleh keinginan yang melampaui batas kan, lalu jadi koruptor tuh. Jadi kalau dia memilih jadi koruptor, ya udah dia memilih jadi koruptor, maka dia harus bertanggung jawab. Jangan jadi koruptor lalu minta maaf, jangan jadi koruptor lalu minta diringankan hukuman. Loh, itu namanya koruptor yang dungu. Koruptor yang bermutu itu dia tahu konsekuensinya tuh. Jadi manusia itu dituntun oleh konsekuensi yang dia pilih sendiri dengan akibat yang dia tanggung sendiri karena dia berpikir rasional. Itu dasarnya kan. Itu yang disebut sebagai telos dalam filsafat Aristoteles. Setiap orang itu ada telosnya tuh. Dia memilih itu maka dia harus bertanggungjawabkan itu. Itu sekaligus juga yang disebut sebagai apa namanya tuh, kekesatriaan itu. Walaupun sifat kata kesatriaan itu seolah-olah dia bias patriarkis, tapi yang penting adalah pertanggungjawaban etika di situ. Nah, keutamaan yang dimaksudkan oleh para bijak bestari, keutamaan artinya seseorang memilih dan dia bertanggung jawab atas pilihannya itu. Dia keliru maka dia bertanggung jawab atas kekeliruan itu dengan tindakan yang harusnya paling radikal, yaitu mengundurkan diri itu. Bahkan di dalam sistem etika Konfusianisme atau etika Timur itu bisa lebih tegas lagi ya. Pejabat di Korea atau di Jepang itu begitu dia merasa dia bersalah secara etis dan kesalahan etis itu seolah-olah tak termaafkan, maka dia bunuh diri bahkan. Jadi pertanggungjawaban etika itulah yang mendahului pertanggungjawaban politis atau hukum. Itu dasar dari etika publik.